sekaligus menjabat sebagai anggota Senat, dosen STT Kristus Alpha Omega Semarang pada periode yang sama. Tahun 2015 sampai sekarang menjabat ketua tim editor penerbit KAO Press yang menerbitkan buku ajar ber-ISBN. Kemudian tahun 2019 sampai sekarang menjabat sebagai kepala pusat penelitian dan pengabdian masyarakat P3M yang mengelola jurnal SIPK dan Journal of Theological Students atau GTS. Demikian sekilas tentang kurikulum vitae dari pembicara kita pada pagi hari ini. Tidak berlama-lama, maka waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Gideon MPH untuk memulai memberikan materi di dalam webinar ini. Dan kami mohon Bapak Ibu semuanya bisa di-unmute-nya. Zoom-nya bisa di-unmute selama pemaparan materi ini. Dan nanti ada sesi pertanyaan, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat mengarah kepada moderator. Di mute maksudnya di mute ya Pak, bukan di unmute ya. Di mute, maaf ya, di mute. Bukan di unmute, di mute ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami persilahkan Bapak Dr. Gideon untuk memaparkan materinya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana hari ini? Selamat siang. Ya, saya berharap kita hari ini bisa sama-sama belajar untuk topik keselamatan dalam surat Efesus. Saya mengingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu, mungkin nanti siapa hostnya bisa bantu untuk mute ya beberapa suara yang masih keluar ya. Oke Bapak Ibu, saya akan share screen lebih dulu. Pak Gideon, mic-nya tolong di-unmute. Oke, terima kasih. Sudah jelas, Pak Rudi? Ya Pak, jelas Pak. Oke. Silakan. Baik, Bapak Ibu semua. Jadi untuk memahami konsep keselamatan dalam surat Efesus ini, kita perlu lebih dulu mengetahui latar, ya, karena latar belakang dalam sastra surat itu sangat penting, ya. Nah, pertama kita ketahui dulu bahwa Paulus ini mengenal dengan baik jemaat Efesus, sebab Paulus sudah melayani 3 tahun di Efesus. Jadi dia sangat mengenal siapa jemaat yang sedang dia nasihati ini. Surat Efesus berisikan nasihat, solusi, atau jawaban yang sangat tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Efesus. Karena ini adalah solusi, ya, ingat sastra surat itu tujuannya atau esensi dari sastra surat adalah solusi atau jawaban yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Sebab itu kita perlu tahu keberadaan jemaat. Dan ternyata Paulus telah melayani 3 tahun di sana. Jadi dia mengenal dengan baik keberadaan jemaat ini. Kisah Rasul 20 ayat 31 mencatat bahwa dia 3 tahun melayani di sana. Nah, setidaknya ada 3 permasalahan penting yang perlu kita lihat dulu di awal. Ya, yang pertama di dalam surat Efesus bisa kita lihat ada permasalahan bahwa iman jemaat ini sedang mengalami kegoncangan. Ya, imannya goncang tentang apa?
tentang Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Hal ini penting Bapak Ibu kita ketahui lebih dulu, supaya ketika kita nanti belajar melihat ayat demi ayat ini, nanti kita ada pada satu konsep bersama, pemahaman yang sama tentang latar, ya, latar keberadaan jemaat Efesus. Mereka yang imannya sedang goncang, tentang keyakinannya bahwa Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Ada indikasi bahwa jemaat ini dipengaruhi rupa-rupa pengajaran. Pasal 4 ayat 14 berkata demikian. Di pasal 2 ayat 15 kita melihat ada bentuk ajaran sesat yang muncul di sana adalah Yudaisme. Ini yang membuat iman jemaat goncang. Perlu kita ketahui bahwa jemaat Efesus itu memang sebagian besar adalah orang Yunani. Tapi ada sebagian kecil orang-orang Kristen Yahudi. Ingat, Kristen Yahudi. Nah, kelompok Kristen Yahudi ini masih dengan konsep Yudaismenya, yang meyakini bahwa keselamatan itu karena sunat dan hukum Taurat. Mereka telah diindoktrinasi sekian lama bahwa keselamatan adalah dengan mentaati hukum Taurat dan melakukan sunat. Jadi ketika mereka masuk menjadi Kristen, mereka tetap membawa konsep itu. Ini yang menyebabkan muncul ajaran-ajaran yang meresahkan jemaat. Mereka mulai menjelaskan bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya percaya kepada Yesus, tetapi juga harus melakukan hukum Taurat dan sunat. Nah, ini cikal bakal kegoncangan iman jemaat. Sampai kita bisa melihat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 9, kelompok-kelompok Yudaisme ini, kelompok-kelompok berlatar belakang Yudaisme atau orang Kristen Yahudi ini merasa bangga karena mereka memiliki hukum Taurat dan sunat yang tidak dimiliki oleh Kristen Yunani. Itu sebabnya mereka memandang diri mereka jauh lebih baik karena mereka telah melakukan hukum Taurat dan sunat. Nah, orang-orang Kristen Yunani yang telah mendengar ajaran Paulus bahwa keselamatan hanya melalui Yesus, mereka mengalami kegoncangan iman. Yang kedua, yang menyebabkan iman jemaat ini goncang, ya, permasalahan pertama ini ya, masalah iman jemaat yang masih goncang. Penyebab yang kedua karena jemaat ini masih baru percaya ternyata. Mereka belum memiliki pengenalan yang baik tentang Allah. Kita bisa lihat di Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 18, ya, pasal 4 ayat 13. Bahkan dikatakan di pasal 4 ayat 20 sampai 21, mereka telah belajar sebenarnya. Telah menerima pengajaran tentang Allah. Mereka sudah menerima, itu sebabnya kan mereka disebut orang-orang kudus, telah percaya. Tapi masih baru percaya dan belum memiliki pengenalan yang baik tentang Allah. Jadi jemaat ini punya permasalahan soal pengenalan akan Allah. Ini juga yang menyebabkan goncangnya iman jemaat ini. Jadi yang ketiga juga adalah penyebab goncangnya iman ini, mereka ragu bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan yang telah dianugerahkan Allah. Nah, ini keraguan dari jemaat Efesus yang menyebabkan imannya tergoncang. Oke. Selanjutnya, masalah yang kedua adalah, tadi masalah pertama kegoncangan iman. Kedua, jemaat ini terjadi perpecahan antara jemaat Yahudi dan non-Yahudi. Ya, orang Yahudi atau Kristen Yahudi merasa jauh lebih mulia
dan merasa sebagai ahli waris, sementara orang-orang non-Yahudi dianggap second class dalam jemaat. Nah, perpecahan ini juga adalah ekspresi, ya, ekspresi dari iman jemaat yang belum baik. Nanti kita akan lihat, ya. Jadi karena iman jemaat yang baru saja mengenal Allah, kurang mengenal Allah dengan baik, ragu akan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, berimbas kepada kualitas diri jemaat itu sendiri, sehingga terjadi perpecahan antar jemaat. Dan masalah yang ketiga yang dibicarakan di dalam surat Efesus ini adalah jemaat belum mengalami pembaharuan moral. Nah, memang jemaat ini berlatar belakang sebagai penyembah berhala, sehingga ini ada banyak kehidupan moral yang buruk ketika mereka belum menerima Yesus. Belum menerima Yesus, kehidupan moralnya sangat buruk. Tetapi setelah mereka menerima Yesus, kehidupan moralnya pun masih buruk. Nah, ini yang menjadi permasalahan, ya. Mereka sebelum terima Yesus, mereka adalah orang-orang pendendam, pendusta, pencuri, suka berkata kotor, mabuk anggur, dalam rumah tangganya berkonflik, ada moral seks yang bermasalah. Tetapi ketika mereka percaya kepada Yesus, telah menerima pengajaran tentang Dia, pasal 4 ayat 20, dan mereka masih hidup dalam moralitas yang lama. Inilah 3 permasalahan yang kita akan lihat. Nah, ini tadi ya saya sudah jelaskan bahwa mereka punya latar belakang penyembah berhala. Latar belakang penyembah berhala. Ini juga mempengaruhi kehidupan moralitas yang buruk. Ingat, karena mereka tinggal dalam kegelapan, dikuasai dengan pikiran gelap, sehingga moralitas mereka gelap. Nah, tetapi yaitu mereka sudah percaya kepada Yesus, hanya masalahnya mereka tidak belum tampak dengan jelas perubahannya. Nah, kalau kita lihat nanti kita fokus di pasal 2 memang Bapak Ibu ya, karena memang pasal 2 yang lebih banyak berbicara tentang keselamatan. Nah, kalau kita lihat pada konteksnya, di pasal 2 ayat 1 sampai 3 ini menjelaskan tentang pelanggaran dan dosa. Hawa nafsu daging dan pikiran yang jahat, inilah yang menyebabkan kematian. Ya. Kematian di sini dalam bentuk present participle, menjadi mati. Sekarang. Kenapa? Karena mereka melakukan pelanggaran dan dosa, mereka mengalami kematian. Jadi sebenarnya yang mau dikatakan di sini, ketika Paulus mengatakan di ayat 1 itu ya, pasal 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati. Itu kata dahulunya itu sebenarnya kurang tepat Bapak Ibu ya. Kamu sekarang sedang mati, kamu yang menjadi mati sekarang. Ya. Jadi sekalipun mereka sudah percaya kepada Yesus, Paulus menggunakan tenses present participle. Ingat ya, present itu menjelaskan keadaan sekarang, participle menerangkan. Jadi mereka menjadi mati sekarang. Karena apa? Disebutkan karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jelas mereka melanggar. Lalu ayat 4-7 dijelaskan kasih Allah mengubah kematian rohani menjadi kehidupan di dalam Kristus. Nah, ini yang luar biasa nanti kita bisa lihat. Kemudian di ayat 8-9 manusia diselamatkan melalui percaya pada Kristus, dan di ayat 9-10 manusia yang beriman kepada Yesus disebut telah memiliki hidup untuk menghasilkan pekerjaan baik.
Dan di bagian selanjutnya, yaitu ayat 11 sampai 22, Paulus menegaskan bahwa setiap orang percaya tidak lagi dipisah-pisahkan, baik yang berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi, semuanya dipersatukan di dalam Kristus. Ya, ini bisa kita lihat ya, mereka mati secara rohani, ya, kematian rohani ya yang dikatakan. Mereka mati, Bapak Ibu, pasal 2, kamu dahulu sudah mati, ya, kamu sekarang yang sudah mati kerohaniannya. Lalu di ayat 4, dihidupkan kembali. Ya, dihidupkan kembali. Ini adalah sesuatu yang luar biasa nanti. Karena ternyata Paulus pun mengatakan ya bahwa dirinya pun di ayat 3 disebut mati secara rohani. Jadi bukan hanya orang Yunani sebagai penyembah berhala saja yang disebut mati. Bukan orang yang belum menerima Yesus saja yang disebut mati secara rohani. Tetapi ini di ayat 3, sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Mereka adalah maksudnya orang-orang yang penyembah berhala tadi. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Jadi kehidupan dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat adalah bentuk dari kematian rohani. Ya, kematian rohani di sini soal kualitas kerohanian yang hidup dan mati. Ya Bapak Ibu, saya sering menyebutnya begini. Kematian rohani tidak mampu memahami apa yang baik dan benar di hadapan Allah. Karena mati kerohaniannya. Tapi kerohanian yang hidup, batin yang hidup, bisa memahami apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga ketika Paulus melakukan penganiayaan besar di Kisah Rasul 8 ayat 1, menyeret orang-orang di jalan-jalan yang percaya kepada Yesus, dia tidak melihat itu sebagai sebuah kejahatan. Di waktu kemudian di Filipi dia mengatakan bahwa itu semua adalah skubalan. Apa yang telah dia lakukan itu ternyata itu kotoran, kejijikan di hadapan Allah. Dia baru ngerti. Kenapa? Karena telah hidup rohaninya. Pada saat dia mati rohaninya, jemaat Efesus mengalami kematian rohani. Semua hal yang jahat, semua hal yang fasik tidak dilihat sebagai suatu kefasikan. Tapi dengan kehidupan rohani ini, kehidupan bersama Kristus. Jadi ini seperti switch ya, di switch. Tadinya mati, tapi kemudian hidup di dalam Kristus, ya, hidup di dalam Kristus. Oke, itu dia. Sekarang kita akan coba lihat langsung kepada Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Nah, kira-kira begini ya analisa sintaks. Sebelum saya akan menjelaskan tentang poin keselamatan. Nah, ini diawali dengan kata sebab untuk menekankan bahwa hal ini sangat penting ya untuk dipahami, untuk dimengerti. Lalu dia katakan, kalian sekarang adalah yang telah diselamatkan. Kalian sekarang itu dari kata ST, ini bentuknya present. Kalian sekarang adalah yang telah diselamatkan. Telah diselamatkan diberikan keterangan dengan kasih karunia. Lalu dapat penjelasan melalui iman. Jadi penyelamatan itu kamu sekarang adalah orang yang diselamatkan dengan kasih karunia.
Ini bisa kita pahami nanti kalau kita melihat ayat 4 dan 5. Saya akan perlihatkan nanti kepada Bapak Ibu. Ayat 4 dan 5. Nah, dengan kasih karunia melalui iman. Dan lalu di sini jelaskan keselamatanmu itu tidak dihasilkan dari dirimu. Keselamatanmu itu adalah pemberian Allah, ini ya. Keselamatan itu tidaklah dari perbuatanmu, sehingga tidak seorang pun bisa menyombongkan diri atau membual. Nah, kita coba akan periksa satu persatu bagian ini. Nah, saya melihat Bapak Ibu semua, bahwa keselamatan yang dibicarakan dalam surat Efesus ini memiliki dua pengertian atau dua konsep keselamatan. Yang pertama bicara tentang keselamatan adalah pembebasan dari hukum dosa. Sekali lagi, keselamatan itu yang pertama dia jelaskan adalah keselamatan dari pembebasan atas hukum dosa, atau keselamatan itu adalah pembebasan dari hukum dosa. Itu terlihat dalam Efesus 1 ayat 7. Kalau kita lihat Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi di Efesus ini Paulus bicara tentang keselamatan itu sebagai penebusan oleh darah Yesus yang terjadi satu kali selesai. Dan di dalam ayat 7 ini tensisnya auris. Paulus berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang pembebasan dari hukum dosa. Itu yang pertama. Kalau kita lihat pasal 2 ayat 4 sampai dengan 5 tadi ya, ini masih sama. Masih dalam bentuk satu kali selesai, auris. Pembebasan dari hukum dosa. Ayat 4 sampai 5. Oh, kita lihat pasal 2 ayat 1 dulu Bapak Ibu ya. Pasal 2 ayat 1 tadi. Kamu dahulu sudah mati. Kai hoteos. Sunezo poinesen. Kata sunezo poinesen itu dalam bentuk auris aktif indikatif. Artinya telah menghidupkan kembali. Telah menghidupkan kita kembali. Telah ini ya, satu kali, auris soalnya. Lalu ada keterangan di bawahnya, ontas nekros. Kamu yang sekarang adalah, atau kamu yang sekarang menjadi mati. Jadi mereka mati, saat itu sedang mati kerohaniannya karena melakukan dosa. Tetapi Tuhan menghidupkan kembali. Itu sebabnya nanti kita lihat bukan karena perbuatanmu. Enggak. Murni ini kasih Allah. Ini yang mau kita lihat. Kondisi mereka sedang dalam keadaan mati. Sedang dalam keadaan jahat. Ontas nekros. Kamu sekarang menjadi mati. Sekarang kamu mati karena perbuatan dan kejahatanmu. Tapi lalu sebelumnya dikatakan tadi, Allah telah menghidupkan kembali. Satu kali selesai. Untuk lebih jelas bisa kita lihat sebenarnya di ayat, kita juga bisa lihat di ayat ketiga ya Bapak Ibu dalam versi bahasa Yunani. Di situ ada kata kerja kamu telah kembali. Kamu tapi dalam bentuk auris ya, kamu telah kembali dalam keinginan daging. Ya Bapak Ibu saya minta maaf mungkin tidak tepat seperti yang bahasa Indonesia ya. LAI kita karena saya
terjemahkan dari sintaksnya. Jadi di situ dikatakan di ayat 3 itu, kamu telah kembali dalam keinginan daging. Lalu di ayat 4-nya ini saya potong saja langsung. Tetapi, itu tadi ya, out yang sebelumnya tadi, waktu kamu telah kembali ke dalam keinginan daging itu aoris. Satu kali. Lalu di ayat 4-nya, tetapi hotheos. Tetapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya, ya. Ayat 5 menggunakan kata yang sama tadi. Sunezo poinesen. Telah menghidupkan kembali dalam Kristus. Lihat ini, bentuk aorisnya sama Bapak Ibu. Tadi dia kembali kepada kejahatan, kembali ke dalam daging. Aoris satu kali selesai sempurna, tetapi dalam waktu yang dengan penggunaan tenses aoris yang sama, Allah menghidupkan kembali. Artinya apa? Memang tidak punya dasar untuk membanggakan, karena memang Allah men-switch langsung. Orang yang berdosa kalau kamu dalam Kristus, tadi ya, konsep awalnya penebusan dalam Kristus, kamu dalam Kristus, kamu dihidupkan kembali. Kamu memperoleh suatu hidup yang baru kembali. Nah, ini konsep keselamatan yang pertama. Satu kali selesai. Ini juga sesuai kalau kita lihat konteks jauh dalam Roma, ya. Dalam Roma, Paulus juga pernah bicara tentang ini dalam Roma pasal 6 ayat yang ketiga sampai keempat. Dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sama, bentuknya semua aoris. Jadi keselamatan itu bicara tentang pembebasan dari hukum dosa. Harusnya mati karena dosa. Tapi dalam Kristus kita diselamatkan. Artinya memiliki hidup baru. Tetapi Efesus tidak hanya bicara tentang aoris. Kalau kita lihat pasal 2 ayat 5, ya. Pasal 2 ayat 5 dan ayat ke-8, ini yang saya munculkan di slide Bapak Ibu. Keselamatan itu diartikan juga pembebasan dari kuasa dosa. Dan ini bersifat progresif. Kalau tadi dari hukum dosa, yaitu kematian menjadi hidup baru. Kalau sekarang dari kuasa dosa. Karena ternyata memang orang-orang Efesus berlatar belakang penyembah berhala, melakukan segala hal-hal yang amoral, jahat. Dan mereka tidak melihat hal itu sebagai suatu kejahatan. Dan ternyata di sini Paulus juga berbicara bahwa konsep keselamatan itu tidak hanya kita diselamatkan dari kematian sehingga memperoleh hidup yang baru. Enggak, tetapi kita juga memiliki kemampuan untuk bebas dari kuasa dosa. Dari kuasa dosa. Pasal 2 ayat 5, ya. Pasal 2 ayat 5 di situ telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kata diselamatkan itu dalam bentuk perfect pasif participle. Ayat 8 juga begitu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, semuanya menggunakan bentuk perfect pasif yang menunjukkan suatu kegiatan yang terjadi sekali. Jadi penyelamatan ini sekali selesai, tapi berbicara dampak. Ingat tenses perfect ya, Bapak Ibu. Jadi
Penyelamatan itu satu kali selesai. Iya, ini tadi hidup baru tadi. Dalam Kristus yang mati jadi hidup. Satu kali selesai penyelamatan itu. Tapi yang dibicarakan di sini dampak. Tensis perfect itu bukan bicara satu kali selesainya yang mau ditekankan. Tapi dampak yang dihasilkan dari yang satu kali selesai tadi. Apa itu dampaknya? Itu yang mau dibicarakan oleh Paulus. Jadi suatu progres. Artinya pembebasan manusia dari kuasa dosa. Itu dipertegas Bapak Ibu karena sebelum kata sesomenoi ini diawali dengan kata kerja emi atau st ya. Di sana Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya kalau Bapak Ibu punya aplikasi Alkitab. Jadi st sesomenoi. St itu dalam bentuk present. Jadi kalau diterjemahkan itu kira-kira kamu sekarang adalah orang yang telah diselamatkan. Tetapi kamu nampak dampak. Nah, jadi ingin ditekankan adalah soal dampak dari keselamatan itu. Nah, dampak dari diselamatkan itu adalah hidup baru yang dapat bersekutu dengan Allah. Pasal 2 ayat 5 tadi. Pasal 2, 12, 13. Mengalami berkat-berkat ilahi. Pasal 1 ayat 3. Ya. 13, 14. Pasal 1 ayat 3. Ya. Kalau kita lihat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berkat rohani. Kata rohani di sini ternyata berbicara tentang sesuatu yang batiniah. Berkat yang spiritualitas. Berkat spiritual. Dalam sorga. Berkat-berkat ilahi ini untuk apa? Kelanjutannya di ayat 4. Supaya. Nah, berkat ilahi itu Allah anugerahkan ya untuk mendukung pekerjaan penyelamatan kita tadi yang sifatnya menghasilkan dampak ya. Pembebasan dari kuasa dosa, kuasa tubuh dosa kita ini ya, karena memang natur tubuh kita adalah dosa, natur sinful nature ya. Kecenderungan kita adalah kecenderungan dosa. Tapi dikatakan dia mengaruniakan kepada segala berkat rohani. Untuk apa? Dijelaskan tujuan dalam bentuk infinitif ya, supaya kita kudus dan tak bercacat. Kudus dan tak bercacat dalam kasih. Memang LAI kurang menambahkan kata kasihnya ya. Nah, sebenarnya dalam bahasa Yunaninya dalam kasih di hadapannya. Jadi jemaat yang kudus dan tak bercacat dalam kasih di hadapan Allah, inilah yang menjadi tujuan. Bahkan di pasal 2 ayat 10, dampak yang dihasilkan dari keselamatan itu adalah melakukan perbuatan baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, tadi dijelaskan di sini tentang kasih karunia, ya. Kenapa dikatakan bahwa kita tidak dapat membanggakan diri? Karena memang keselamatan itu dengan kasih karunia. Ya, saya gambarkan ini orang berdosa ya, untuk memiliki persekutuan dengan Allah. Ini tidak bisa dengan semuanya ini. Bahkan berdasarkan teks ya, jelas tekaris itu dalam case instrumen yang menjelaskan perannya sebagai sarana penyelamatan. Jadi lebih tepat diterjemahkan dengan kasih karunia, bukan karena, tapi
dengan kasih karunia sebagai sarana. Apa itu kasih karunia? Ya, jadi kata kasih karunia itu artinya adalah kebaikan atau pemberian. Biasanya digunakan pada masa lampau itu, pada keyakinan kuno itu, Yunani kuno adalah sebagai pemberian dewa atau kebaikan para dewa kepada umat Yunani kuno. Nah, kata karis ini yang digunakan oleh Paulus untuk menjelaskan tentang kasih karunia Allah, memberikan Yesus sebagai korban salib tadi. Dengan korban salib lah. Dengan korban salib. Paulus menyebut bahwa Allah menunjukkan kebaikannya dengan memberi Yesus disalibkan demi penebusan manusia. Jadi frasa dengan kasih karunia Allah berbicara tentang pemberian Allah, yaitu penyaliban Yesus yang berperan sebagai sarana manusia diselamatkan. Nah, inilah tentang kasih karunia. Jadi keselamatan itu kalau dikatakan dengan kasih karunia yang mana? Kasih karunia yang disebutkan di sini adalah salib yang memberikan kita kemampuan untuk memiliki hidup baru. Lalu di sini juga kita bisa melihat ada pembahasan tentang iman. Ya. Dia tes pisteos melalui iman. Tadi sarana penyelamatannya adalah salib, korban Yesus disalib. Lalu dikatakan dia pisteos melalui iman. Iman kepada Yesus merupakan syarat. Jadi karena pakai preposition dia melalui iman. Ini syarat nih, harus iman. Makanya tadi di ayat 4 itu orang memperoleh hidup baru itu dalam Yesus. Sekalipun King James Version menerjemahkannya ya of the Christ. Tapi versi yang lain TNT umpamanya in Christ, dalam Kristus kita memperoleh hidup baru. Nah, di sini syaratnya dijelaskan melalui iman kita diselamatkan. Syaratnya ini. Paul Enns dalam bukunya menjelaskan ada 3 unsur iman. Ya. Iman itu bicara tentang intelektual. Iman memiliki unsur yang pertama adalah intelektual atau kognisi. Ya, kita memahami, mengetahui dari pembelajaran tentang siapa itu Allah. Iman juga bisa bicara tentang atau iman itu memiliki unsur emosional, afeksi. Artinya melibatkan batin. Yakin iman. Jadi hatinya menjadi yakin. Tentu mungkin ada pengalaman-pengalaman emosional yang membuat dia dari apa yang dia ketahui, dia yakini. Nah, ini pengalaman emosional ini juga bicara iman. Kombinasi antara intelektual dan emosional membentuk satu unsur lain dalam iman disebut unsur kehendak manusia atau psikomotorik, tindakan, perilaku. Akibat dari unsur intelektual ini dan unsur emosional, maka diwujudkan dalam tindakan. Makanya kalau orang memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memberkatinya kalau dia tetap mengampuni orang yang melakukan kesalahan, dia juga sangat yakin dari hatinya, emosionalnya, yakin betul. Lahir tindakan. Jadi bicara iman bukan hanya intelektual saja. Melalui iman di sini juga demikian. Melalui iman tidak hanya soal intelektual saja, tapi juga afeksi atau emosional dan juga psikomotorik. Ketiganya, itulah iman.
Nah, ini kita melihat dari kitab yang lain ya, Bapak Ibu. Di Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 20 disebutkan ada orang yang menyebutkan iman intelektual, iman kognisi. Kalau kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 14, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14, saya bacakan kepada kita Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14. Di sini dikatakan bahwa apakah gunanya saudaraku jika seorang mengatakan, kata mengatakan dalam tenses present, terus menerus. Sekarang saat Yakobus menuliskan kata ini, orang-orang itu terus mengatakan, masih terus mengatakan bahwa ia mempunyai iman. Saya beriman, terus mengatakan, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Nggak ada psikomotoriknya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, ini kan pertanyaan retoris, ya, yang kita sudah tahu jawabannya pasti tidak. Lalu dikatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Nih, orang itu tahu bahwa orang itu tidak punya pakaian, kekurangan makanan pakaian sehari-hari. Kekurangan makanan untuk sehari-hari. Ayat 16. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang. Tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Tidak berguna. Jadi yang mau dikatakan, kalau kamu cuma tahu orang itu butuh, kamu tahu Yesus itu Tuhan, tapi kamu cuma berkata saja, tidak ada unsur tindakan. Nggak berguna. Bahkan tadi dikatakan, iman seperti itu tidak bisa menyelamatkan. Iman intelektual tidak bisa menyelamatkan. Itu yang kita sebut dengan iman yang mati. Nah, Yakobus juga menuntut hal yang Paulus juga menuntut hal yang serupa di bagian Efesus pasal 2. Itu sebabnya tadi dia menggunakan tenses perfect. Kata diselamatkan itu. Menghasilkan dampak. Harus menghasilkan dampak. 2 kali dia menggunakan bentuk perfect itu di pasal 2. Yaitu ayat 5 dan 8. Itu sebabnya di ayat 10 dia menekankan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi kita bukan melakukan kebaikan supaya selamat. Enggak. Bukan karena melakukan perbuatan baik kita selamat. Jelas tadi bahwa pengorbanan Kristus memberikan hidup baru. Tapi hidup baru itu adalah titik awal. Titik selanjutnya menghasilkan dampak pembebasan dari kuasa dosa. Ini bisa kita lakukan dengan tadi berkat ilahi. Berkat ilahi itu juga dibicarakan di ayat pasal 1 ayat 3. Nanti saya akan bahas tentang peranan Roh Kudus ya di bagian peranan Roh Kudus itu. Jadi iman yang benar selalu memperlihatkan dampak. Orang bisa melakukan hal yang baik bukan didasarkan pada iman. Bisa. Orang bisa melakukan apa yang baik tanpa didasarkan iman. Bisa. Namun iman yang hidup dari seorang percaya menjadikannya melakukan apa yang benar karena hormat dan takutnya akan Allah. Ini dasarnya. Jadi dia karena kualitas, karena hidup baru yang memperoleh berkat ilahi tadi, kudus dan tak bercacat dalam kasih. Ini yang menjadikannya hidup melakukan apa yang baik menurut kehendak Allah. Jadi bukan lagi karena dirinya untuk memperoleh keselamatan dari Allah, enggak, tapi apa yang dikerjakan dari keselamatan yang telah dianugerahkan itu.
Ini saya baca cepat saja Bapak Ibu. Jadi memang ada perbuatan di sana dibicarakan, yaitu itu bukan hasil pekerjaanmu, lebih tepat diterjemahkan keselamatan tidak dihasilkan oleh perbuatan, ya. Paulus sedang meluruskan konsep keselamatan orang percaya di Efesus memang yang mulai dipengaruhi oleh konsep keselamatan Yudaisme. Paulus berkata bahwa keselamatan oleh Allah, keselamatan yang Allah berikan atas manusia hanya melalui korban salib, bukan karena mereka telah melakukan hukum Taurat. Paulus menjelaskan mengenai motivasi Allah menyelamatkan manusia, yaitu bukan hal baik dalam diri manusia, atau juga bukan karena ketaatan manusia pada hukum Taurat, melainkan murni, tadi ya kita sudah lihat, murni karena kasih Allah kepada manusia. Paulus menentang sikap memegahkan diri karena telah melakukan hukum Taurat. Nah, ini memegahkan diri dari kata kausaumai, auris middle diponen, atau bisa kita artikan ini mengungkapkan tingkat kepercayaan diri seseorang yang sangat tinggi. Jadi orang itu sampai membual karena dia merasa dia benar. Nah, ini yang konyol ya Bapak Ibu. Kalau orang yang pikirannya memang tidak dibaharui, maka memang ekspresi-ekspresinya adalah hal-hal yang jahat, hal-hal yang salah di mata Allah. Salah satu ini contoh bagaimana mungkin seorang yang telah dibaharui, ya, atau dampak dari pembaharuan, dampak dari keselamatan tadi menghasilkan sikap membual. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang ini. Jadi sebenarnya bukan berarti Paulus menolak perbuatan. Tidak. Paulus tidak menolak perbuatan. Ada banyak bagian ayat yang bisa kita lihat bahwa Paulus tidak menolak perbuatan ya Bapak Ibu ya. Jadi perbuatan itu adalah yang tadi kita bicarakan, buah atau kehidupan yang baru yang dipimpin atau kehidupan yang progresif, penebusan, pembebasan dari kuasa dosa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran Roh Kudus sebagai jaminan. Nah, ini kan memang sangat sulit. Bagaimana mungkin orang telah percaya Yesus, ini beriman kepada Yesus, bisa bebas dari semua kelemahan-kelemahan dosa itu. Tapi di sini jelas di Efesus pasal 1 ayat 3 itu ada berkat ilahi, berkat spiritual yang diberikan. Tapi bagaimana menerima berkat spiritual itu? Nah, ayat 13 dan 14 menjadi kuncinya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi ayat 3 itu bicara berkat rohani. Tadi pasal 1 ayat 3. Untuk batin kita. Itu bicara tentang berkat ilahi dari Allah untuk kita supaya kita memiliki kesanggupan untuk hidup kudus. Ini sesuai dengan Yehezkiel ya, Bapak Ibu, 36. Mungkin satu orang bisa bantu saya untuk baca Yehezkiel 36 ayat 26. Itu memang ayatnya cukup panjang. Ada yang bisa bantu? Oke, kita skip saja ayatnya karena memang cukup panjang ya. Yehezkiel 36. Oh ya, silakan Pak Yesaya. 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu,
dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, itulah berkat ilahi tadi. Nah, berkat itu hanya bisa diakses atau bisa diterima di ayat ke-14 dikatakan Roh Kudus adalah jaminan. Jaminan untuk apa? Jaminan yang memungkinkan jemaat secara nyata bisa menerima seluruh berkat rohani itu. Roh Kudus inilah yang membuat setiap orang percaya bisa menerima seluruh berkat rohani. Nah, kalau kita lihat ayat 13, Roh Kudus itu disebutkan sebagai tanda. Ya. Roh Kudus ini tanda. Tadi saya jelaskan pertama, Roh Kudus ini adalah cara kita memperoleh. Roh Kudus adalah jaminan. Ya, jadi melalui Roh Kudus kita bisa memperoleh semua berkat rohani. Dan Roh Kudus itu adalah jamin bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Seluruhnya apa? Itu tadi berkat rohani yang dibicarakan di ayat 3. Nah, kalau kita lihat di ayat 13, disebutkan di sana, di dalam dia juga karena kamu telah mendengar firman Injil sama, dalam dia juga kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Saya sempat bingung, saudara ya, apa Roh Kudus ini selain ini jadi sarana kita memperoleh berkat, tapi juga dia jadi tanda. Jadi tanda. Nah, saya coba lihat kata tanda, ya. Saya minta maaf, saya tidak bisa tunjukkan di sini, tapi kata tanda, Roh Kudus adalah tanda di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes selalu merujuk pada peristiwa, pada janji. Janji Roh Kudus diberikan memang. Ini kalau kita melihat tahun penulisan Injil Matius, Markus, Lukas yang tidak begitu jauh dengan tahun-tahun penulisan surat Efesus. Katakan saja contoh Matius, ada yang meyakini ditulis tahun 50 sampai tahun 70. Tahun-tahun itu. Markus diperkirakan di tahun yang itu, tahun 50-an. Injil Lukas sekitar tahun 70. Memang Injil Yohanes yang jauh lebih lama ya, diperkirakan hingga tahun 80. Tapi dari periode yang panjang ini tampak selalu disebutkan tanda. Apa itu? Tanda Roh Kudus yang dijanjikan itu selalu Roh Kudus yang dijanjikan itu selalu disertai dengan penjelasan tentang tanda. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus yang dijanjikan itu selalu disertai, di Kisah Para Rasul ada 4 peristiwa besar di Kisah Para Rasul. Selalu peristiwa janji di 4 Injil tadi tentang Roh Kudus dicurahkan itu selalu disertai dengan tanda baptisan Roh. Mungkin Bapak Ibu tidak sepakat dengan saya, ya, it's okay ya. Tapi yang saya lihat di sini bahwa sebenarnya Roh Kudus yang dijanjikan itu yang menjadikan kita mampu mengakses berkat ilahi, yang menjadikan kita kudus dari hidup baru, menghasilkan dampak pembebasan dari kuasa dosa, itu hanya mungkin kalau kita memiliki tanda itu. Roh Kudus yang dijanjikan. Apa itu? Saya melihatnya sebagai baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus inilah sebagai tanda seseorang itu bisa. Jadi keselamatan hanya melalui Yesus, yes. Yes. Dari Yesus kita memperoleh hidup baru.
Mati jadi baru, hidup baru. Tetapi nggak sampai di situ. Roh Kudus, Yesus menjanjikan penolong. Penolong yang lain. Untuk membantu kita menjadi orang yang diselamatkan, menghasilkan dampak tadi. Kalau kita lihat di pasal 3 ayat 14, Bapak Ibu. Pasal 3 ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, ayat 15, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerimanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu, supaya kamu kuat, teguh, melalui rohnya di dalam batinmu. Melalui Roh Kudus di dalam batinmu. Apakah jemaat Efesus telah menerima Roh Kudus? Ya. Nah, Bapak Ibu coba kita lihat sama-sama sebentar ayat 13, 14 tadi. Sorry, saya sedikit terlewat ya. Di ayat 13 itu Bapak Ibu, kalau saya terjemahkan secara literal, ayat 13, Efesus 1 ayat 13 itu kira-kira bunyinya begini. Kamu telah diberikan tanda atau meterai di dalam Dia. Tandanya apa? Lalu dijelaskan, dengan Roh Kudus. Jadi tandanya Roh Kudus yang dijanjikan. Yaitu kamu yang lebih dulu telah mendengarkan firman kebenaran, dan yang lebih dulu, ini semuanya dalam bentuk aorist participle. Ingat kalau aorist participle lebih dulu dari kata kerja utamanya. Jadi mereka telah lebih dulu mendengar firman. Yes. Telah lebih dulu beriman. Yes. Telah lebih dulu baru diberi tanda. Nah, ini yang saya katakan tadi. Saya yakin bahwa ini bicara tentang baptisan Roh Kudus. Penting. Kenapa? Untuk menguatkan, tadi pasal 3 ayat 16. Menguatkan, meneguhkan, dan seterusnya. Kalau kita baca ayat seterusnya sampai selesai di pasal 3 itu. Nah, inilah peran Roh Kudus atas orang percaya. Dan peran yang penting lagi adalah untuk memampukan kita mengakses semua hikmat dan pengetahuan yang datangnya dari Allah. Itu juga berkat ilahi. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kisah Rasul Efesus 1 ayat 8, ya memang di dalam bahasa Indonesia sedikit pemisahannya kurang begitu baik ya. Pasal 1 ayat 8. Ini yang terakhir. Betul-betul yang terakhir Bapak Ibu ya. Efesus 1 ayat 8. Yang dilimpahkannya. Apa yang dilimpahkannya? Di sini sebenarnya kalau kita lihat sintaksnya, tes karitos auto. Itu yang ingin dijelaskan sebagai yang dilimpahkan. Aku sungguh-sungguh telah melimpahkan apa? Kasih karunia ke dalam kita atau kepada kita, ke dalam kita dilimpahkan. Ya, Allah sungguh-sungguh telah melimpahkan kasih karunia ke dalam kita. Lalu ditambahkan en passe sophia kai pronisei. Artinya di dalam segala hikmat dan di dalam segala pengetahuan yang dalam, insight, pronisei. Jadi berkat ilahi itu juga dapat diakses. Tadi salah satunya adalah pengetahuan yang mendalam tentang Allah. Itu kasih karunia Allah. Hikmat tentang Allah.
Itu kasih karunia. Semuanya itu kudus dan tak bercacat, hikmat, pengetahuan, semua ini berkat-berkat ilahi yang diperlukan untuk menyokong kita tetap kuat, teguh dalam perjalanan iman sampai kita memiliki dampak. Jadi sekali lagi konsep keselamatan Efesus tidak hanya berbicara tentang keselamatan sekali selesai, tapi juga bicara tentang suatu progresivitas. Saya pikir itu cukup saya jelaskan. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Gideon yang sudah memaparkan materi pemahaman tentang keselamatan menurut kitab Efesus. Selanjutnya kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom chat. Yang pertama, dari Bapak Yesaya Yanto. Beliau bertanya demikian, di dalam Efesus 1 ayat 14, kata excelsato hemas diartikan sebagai dia telah memilih kita. Kemudian juga dilanjut di Efesus 1 ayat yang kelima, di situ disebutkan ada kata proorisas hemas. Ya, diartikan sebagai kita yang telah ditentukan dari semula. Pertanyaannya dengan demikian, apakah konsep predestinasi sehingga muncul konsep umat pilihan berlaku dalam konteks ini? Apakah teks ini juga dapat diartikan bahwa memang ada manusia yang memang tidak dipilih Allah dari semula, yaitu sebelum dunia dijadikan? Karena faktanya memang ada yang tetap tidak mau percaya kepada Injil keselamatan Kristus. Seperti doktrin tulip menurut golongan reform. Bagaimana menurut Bapak Gideon? Mungkin bisa dijawab dulu Pak Gideon, silahkan Pak. Ya, memang pasal 2 ayat 4 ya, excelsato itu dalam bentuk pasal 1 ayat 4. Pasal 1 ayat 4 itu memang kata excelsato dalam bentuk auris ya. Excelsato auris middle. Jadi memang Allah memilih kita untuk kepentingannya sendiri. Tapi di sini jelas tidak merujuk kepada orang per orang. Bahkan Bapak Ibu, konsep Yahudi yang sebelumnya merasa mereka eksklusif di bagian sini dijelaskan. Di pasal 3 contoh kita lihat bahwa Allah tidak lagi mempersoalkan Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi di dalam Kristus semua mereka menjadi satu, memiliki persekutuan dengan Allah. Jadi, kalau dikatakan di sini excelsato, pemilihan, yang saya pahami, yang saya mengerti di sini, Pak Yesaya, bahwa pemilihan di sini kata excelsato ini tidak merujuk kepada orang per orang, tapi kepada orang yang telah percaya, orang-orang yang telah percaya kepada Yesus atau gereja, komunitas orang percaya kepada Yesus. Itulah yang disebut excelsato. Ini yang dimaksud, yang dipilih itu. Nah, kalau dikatakan apakah ditetapkan, bagaimana dengan konsep ada orang yang tidak ditetapkan untuk binasa. Nah, kalau di dalam surat Efesus kepada jemaat Efesus justru sebaliknya, ya, bahwa mereka orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang statusnya masih berdosa ini, ya tadi kita sudah lihat ya, tensesnya present participle, mereka masih orang-orang yang terus melakukan kejahatan. Tapi ketika mereka menerima Yesus di dalam Kristus, mereka beroleh hidup baru. Tidak soal dia Yahudi dan Yunani. Saya kira gitu, Pak Rudi.
Baik, terima kasih Pak Gideon. Cukup jelas penjelasannya karena ketika saya baca juga ada di dalam Kristus ya, in Him. Di dalam Yesus Kristus, di dalam Yesus berarti identik gereja. Yesus itu datang untuk semua manusia. Berarti dia tidak eksklusif pada orang pilihan saja, tapi pada seluruh manusia dia hadir dan datang. Dan semuanya diberikan kesempatan. Kalau kemudian ada yang tidak dipilih, itu ada konsep murtad yang perlu Bapak Yesaya Yanto pahami itu. Jadi kehendak bebas sendiri mereka melepaskan anugerah keselamatan. Selanjutnya Pak Gideon, dari Pak Bambang, ya, Bambang Cahyono. Beliau yang pertama, bagaimana cara pandang Paulus terhadap orang-orang Yudaisme? Dasar pertanyaannya adalah A. Ada sebutan yang dilontarkan oleh pemakalah bahwa Yudaisme adalah ajaran sesat. B. Sementara ada konsep rohani hidup dan rohani mati. Jika rohani mati, apakah tepat jika kita menyebut Yudaisme sesat? Hal ini tentu berkait dengan situasi saat ini, yaitu bagaimana kita membingkai orang lain saat kita menawarkan keselamatan dalam Yesus pada orang lain. Menyelamatkan orang sesat atau orang yang rohaninya mati. Demikian pertanyaan dari Pak Bambang. Silakan Pak Gideon. Jadi itu masalah pertanyaan intinya di mana itu Pak Rudi? Mungkin diringkas deh. Menyelamatkan orang sesat atau menyelamatkan orang yang rohaninya mati, Pak? Karena merujuk Yudaisme tadi, Pak Bambang berkata bahwa mengapa dikatakan sesat? Ya. Kenapa disebut ajaran sesat? Ajaran yang disebut Paulus di sini sebagai kalau di 1 Timotius Bapak Ibu ya, kita lihat ini juga kepada Efesus ya. Tapi kepada pribadi Timotiusnya yang sedang menggembala di Efesus itu disebut sebagai ajaran sesat. Siapa itu ajaran sesat? Pasal 1 ayat 3 ya. 1 Timotius 1 ayat 3. Aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Nah, ajaran lain ini arti lainnya adalah ajaran sesat. Kalau kita periksa arti katanya. Siapa itu ajaran lain ini? Ayat 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Nah, jadi pemilihan tadi, kalau memang dipermasalahkan, kenapa kita menyebutkan mereka ajaran sesat? Ya, karena menyimpang dari ajaran yang sebenarnya, yang menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Konsep mereka. Kalau Yudaisme jelas keselamatan bukan melalui Yesus. Jelas hukum Taurat dan sunat. Tetapi ada yang bermasalah di sini yaitu orang-orang Kristen Yahudi. Mereka yang tetap meyakini bahwa keselamatan itu ya percaya kepada Yesus, tapi tidak cukup. Tidak cukup percaya kepada Yesus. Tetapi percaya plus melakukan hukum Taurat dan sunat, baru kita selamat. Nah itu sebabnya Paulus memulai dari pasal 2 ayat 1. Nih, kamu itu ontas nekros. Kamu sekarang adalah orang mati karena kejahatan dan dosa. Perbuatan jahat dan dosa. Tapi karena kasih karunia Allah tadi ya, kasih karunia Allah, kamu dihidupkan kembali. Kamu telah dihidupkan kembali, sama-sama. Orang yang sedang berbuat dosa itu telah dihidupkan kembali. Telah dihidupkan kembali. Jadi
bukan setelah mereka baik dihidupkan kembali. Dalam keadaan mereka sedang berbuat jahat. Tapi kalau kamu menerima Yesus, nah jadi penjelasannya tadi di ayat 4 itu, dalam Kristus kamu memperoleh hidup baru. Dalam Kristus kamu dihidupkan kembali. Nah, siapa yang mau kita injili? Yang sesat atau yang imannya mati? Kalau saya pakai konteks kita hari ini, Bapak Ibu, kedua-duanya. Konteks kita hari ini. Ada banyak orang seperti Yakobus 2 ayat 14 yang berkata beriman dan mulai berkata mungkin enggak penting perbuatan. Enggak, yang penting iman. Iman, tapi moralnya, kualitas batinnya, ya tadi kualitas batin, mati rohaninya. Mati rohaninya. Dia nggak bisa melihat. Contoh, tidak bisa melihat mencuri itu jahat, berdusta itu jahat, kekejian, ketidakkudusan, ya pornografi itu jahat. Tidak bisa lihat itu sebagai sebuah kejahatan. Itu normal. Nah, ini kan kematian rohani. Ini pun perlu kita layani. Dan bukan tidak mungkin ini akibat dari kesesatan teologi. Oh, kalau kayaknya kita percaya kita ini kan sudah ditentukan. Umpamanya nih ya, saya tidak mau menghakimi kelompok teologi tertentu, tapi ya yang jelas bahwa keselamatan itu Efesus jelaskan bicara soal dampak. Jadi kita juga bukan hanya menginjili orang yang sesat, tapi juga orang yang mati rohani. Begitu Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Gideon. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena waktunya juga cukup mengejar. Ini dari Pak Beni Wijaya. Pak Beni bertanya demikian, tadi Bapak Gideon menyebutkan tentang tanda. Ya. Menurut Pak Beni, kalau yang dimaksud tanda itu adalah mengacu pada Kisah Rasul pasal 2, menurut Pak Beni ini tidak relevan. Alasannya kan Kisah Para Rasul pasal 2 itu hanya sebuah peristiwa saja. Kemudian kepada praksisnya Pak Beni mengatakan mengingat kenyataannya banyak orang yang tidak mengalami kelahiran baru dengan tanda seperti yang dimuat di Kisah Rasul pasal 2. Bagaimana menurut Pak Gideon? Silakan Pak. Ya Pak Beni, ya saya paham ini ya. Saya juga sempat memikirkan hal itu. Apakah semua orang berbahasa roh? Rasa-rasanya justru lebih banyak yang tidak daripada yang iya. Ya enggak? Saya coba pernah buat penelitian dari sejak abad kedua. Ya. Ketika kelompok-kelompok yang beribadah dengan menggunakan bahasa, sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya kalau Bapak Ibu mempelajari dengan cermat Matius pasal 12, ya, ketika ada orang-orang di sana menghujat, ada pernyataan menghujat Roh Kudus, ada sebuah teolog, ada komentari berbahasa Inggris saya baca, pada masa itu sudah ada penolakan. Pada masa itu saya sudah ada penolakan tentang Roh Kudus. Jadi kalau Injil Matius ditulis sekitar tahun 70, pada masa itu sudah muncul penolakan. Nah, lalu pada abad ketiga ada kelompok yang seperti ini. Yang ibadahnya terus isinya bahasa roh. Bernubuat. Ini kemudian dikucilkan dari kelompok gereja. Mereka dikucilkan. Sejarah gereja mencatat itu. Sampai dalam waktu panjang gereja tidak lagi, bahkan ada konsili gereja yang berusaha mengkerdilkan eksistensi Roh Kudus. Sampai pada masa itu. Gereja tinggal dalam masa kegelapan, kemudian sampai dengan abad ke-18. Ya. Abad ke-18.
barulah kembali muncul perbincangan tentang Roh Kudus ini. Peristiwa baptisan Roh Kudus kembali muncul di antara orang yang mengimaninya. Di antara orang yang tidak mengimaninya, ya tetap tidak terjadi. Tetap tidak terjadi. Sampai hari ini, kelompok-kelompok yang menentang tentang bahasa roh, bahkan ada pendeta yang ketika mendengar jemaatnya berbahasa roh langsung memberhentikan on the spot. Bahasa setan itu berhenti. Ada yang begitu. Tapi sampai sekarang ya mereka tidak mungkin bisa menerima. Maksud saya dari menjelaskan ini, pertama saya ingin menjelaskan. Memang saya juga meyakini, mengetahui fakta bahwa banyak tidak menerima. Banyak yang tidak menerima tanda itu. Tanda baptisan Roh Kudus. Sejarah mencatat. Tapi apakah tanda itu tidak ada? Apakah tanda itu hanya diberikan sebagai karunia pelayanan? Tidak juga. Oke, ini pembahasan tersendiri. Nah, tapi kalau dikatakan, kalau tanda itu merujuk pada Kisah Rasul pasal 2, itu tidak relevan, lalu dasarnya apa? Memang bukan Kisah Rasul 2, peristiwa di Efesus, bukan di Kisah Rasul 2, peristiwa di Efesus, nanti Kisah Rasul 19 ya. Kisah Rasul 19 ketika mereka ditumpangin tangan dan menerima baptisan Roh Kudus, dan di situ disebutkan ya tandanya berkata-kata dalam bahasa lain, berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, kalau kita katakan tidak relevan, itu kita jadikan dasar untuk berkata tanda. Nah, tadi begini, ingat di Kisah Para Rasul kita melihat ketika Yohanes dan Petrus melayani satu tempat. Kamu sudah terima Yesus? Sudah, kami sudah terima Yesus. Kamu sudah terima Roh Kudus? Kami belum pernah dengar. Mereka sudah terima Yesus. Baru mereka didoakan untuk menerima baptisan Roh Kudus, ditumpangkan tangan. Nah, saya hanya berusaha objektif melihat sisi Alkitab. Memang kita susah untuk objektif karena kita sudah punya dasar, sudah ada dalil yang kuat di kepala kita tentang doktrin-doktrin, ya kan? Tapi saya berusaha coba menunjukkan. Dan di Efesus pasal 1 ayat 14 tadi saya sudah tunjukkan. Di Efesus 1 ayat 14 tadi saya coba baca ulang, Bapak Ibu, penerjemahan literalnya. Kamu telah diberikan tanda. Kamu telah diberikan tanda di dalam Dia, di dalam Yesus, dengan Roh Kudus sebagai tandanya. Roh Kudus yang dijanjikan, yaitu kamu. Lalu dijelaskan, yang diberikan tanda Roh Kudus ini siapa? Kamu yang lebih dulu telah mendengarkan firman kebenaran, dan yang lebih dulu beriman dalam Yesus. Jadi telah lebih dulu mendengar firman. Mereka yang telah lebih dulu menerima beriman. Jadi mereka sudah beriman dulu. Sama seperti peristiwa yang di Kisah Rasul. Kamu udah percaya pada Yesus? Sudah. Sudah menerima baptisan dalam nama Yesus. Kenapa harus didoakan tumpang tangan terima Roh Kudus? Kan terima Yesus, terima Roh Kudus dong. Ngapain? Nah, ini fakta yang juga harus kita pikirkan bersama. Begitu jawaban saya, Pak Rudi. Semoga tidak menambah bingung Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Gideon. Karena waktunya sudah melebihi sampai 26 menit, kita satu pertanyaan saja lagi ya Pak Gideon. Saya sudah merekod semua pertanyaan Bapak Ibu, nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan kembali kepada Pak Gideon. Ini pertanyaan terakhir dari Bapak Travis Maengkom. Beliau bertanya, apakah konsep keselamatan termasuk dengan maksud abadi Allah di Efesus 3 ayat 11? Apakah konsep keselamatan termasuk dalam maksud abadi Allah Efesus 3 ayat 11? Demikian, Pak. Terima kasih. Efesus pasal 3 ayat 11 ya.
Kalau kita lihat Ya, Pak. pertanyaan tadi, apakah konsep keselamatan termasuk dengan maksud abadi Allah? Ya, dalam Efesus 3 ayat 11. Nah, jadi memang di pasal 3 ini kan, di bagian pasal 3 ayat 11 ini, konteksnya ini kan berbicara tentang orang-orang yang bukan Yahudi ya, yang termasuk penerima kasih karunia itu. Jadi ya memang ini bicara tentang konsep keselamatan. Yaitu kan di sini kan menjelaskan begini ya. Di ayat 10, coba kita baca dari ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Nah, ini bicara tentang konsep keselamatan, bahwa memang keselamatan itu sudah ditetapkan Allah. Tapi ini tadi bicara konsep keselamatan yang pertama tadi ya, memperoleh hidup baru dalam Yesus Kristus. Itu betul. Begitu Pak Rudi. Ya, begitu Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Gideon atas jawaban buat Pak Travis. Ya, Bapak Ibu sedikit Pak Rudi sebelum ya, Pak. diakhiri. Ya, Pak, Bapak silakan. Ibu semua, saya memahami ini topik sangat sensitif ya, topik sensitif, dan saya tahu mungkin ada perbedaan pandangan, tapi saya membuka diri setelah selesai pun kelas kita ini ya, atau seminar ini, webinar ini, saya membuka diri Bapak Ibu bisa WA kepada, mungkin kalau ada nomor kontak panitia atau apa ya, untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin juga kalau boleh setiap pertanyaan atau sanggahan disertakan dengan dalil atau dasar, sehingga kita bisa secara objektif melihat isi Alkitab. Ingat, memang harus diakui Bapak Ibu bahwa di dalam pikiran kita sudah ada presuposisi ketika melihat Alkitab. Sebab itu kita perlu kita perlu melihat secara objektif teks, dan tanpa intervensi apa yang sudah kita yakini mungkin ya. Bahkan mungkin sebagai hamba-hamba Tuhan, ada kalanya kita perlu ya, sebagai pembelajar Alkitab, ada kalanya kita perlu mengoreksi atau mencurigai keyakinan yang sudah kita miliki. Benar enggak ini? Dengan cara memeriksa Alkitab. Tentu Bapak Ibu harus menguasai semua unsur-unsur kecakapan yang dibutuhkan untuk itu. Ya, kemampuan analisa historis yang baik, kemampuan analisa konteks yang baik, kemampuan sintaks yang baik, morfologi teks yang baik, leksikal teks yang baik, sastra yang baik, itu harus dimiliki dulu supaya kita cukup baik, objektif melihat makna Alkitab. Itu dari saya Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Gideon. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti webinar teologi pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya memberi pengumuman bahwa kita tidak hanya berhenti sampai di sini, Bapak Ibu. Nantikan jadwal selanjutnya untuk webinar teologi ya, bersama kita secara khusus di Prodi Teologi. Nanti kita akan umumkan, kalau tidak salah jadwalnya adalah di awal bulan November. Kita akan lebih banyak berbicara tentang Pentakostalisme, yang merupakan ciri khas dari STT Kristus Alpha Omega, dengan berbagai intrik dan model-model yang ada yang harus kita pahami.
Silakan nanti bila sudah diterbitkan pemberitahuannya, Bapak Ibu bisa mengikuti webinar Pentakostalisme ini, sehingga kita lebih lagi bisa membahas lebih panjang. Juga usulan untuk melanjut topik keselamatan akan kami bicarakan, karena memang membicarakan tentang soteriologi keselamatan memang cukup panjang dan tentu sangat berkait dengan pemahaman doktrinal kita masing-masing, dan itu sangat penting, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih buat Pak Gideon, terima kasih buat Ibu Yohana sebagai host, Erika juga di Magister S2 MTH Teologi, dan kita akan segera tutup dalam doa. Setelah itu, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu jangan live dulu, tapi mohon menghidupkan videonya, kita akan berfoto bersama. Kita akan mengakhiri webinar ini dengan doa, dengan kasih Kristus kami minta Bapak Pendeta Travis Maenkom untuk bisa tutup dalam doa. Silakan Pak Travis. Ya, mari kita berdoa untuk menutup webinar kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kami bersyukur kami dapat Tuhan bersama-sama belajar dari firman-Mu melalui kitab Efesus. Tuhan, tentang keselamatan Tuhan, puji Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan memberikan kepada kami pemahaman ya Tuhan yang lebih dalam lagi Tuhan. Sebab itu Bapak kami berdoa untuk narasumber kami Pak Gideon, Tuhan pakai, Tuhan berikan hikmat juga kepada hamba-Mu ini untuk terus Tuhan untuk bisa Tuhan menyampaikan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh Tuhan STTKO Semarang juga Tuhan Kau berkati semua staf dosen juga dan semua mahasiswa Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan juga berkati kami yang sudah mengikuti webinar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur melalui doa dan sembahyang kami naikkan dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Travis Maenkom. Sama-sama Kami Pak. mohon Bapak Ibu bisa menyalakan video. Ini ada 2 halaman yang akan kami ambil gambarnya. Oke, kami mulai dari halaman yang pertama. 1, 2, 3. Ya, halaman kedua. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya sudah mengikuti webinar kita pagi hari ini sampai siang hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih Pak Gideon. Terima kasih Pak Gideon. Terima kasih Bu Bu Yohana. Terima kasih Pak Gideon. Memberkati semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih Pak.